Haji Sami'un bin Mu'ala, wa ilalu almarhum Haji As'ad bin Haji Sami'un, wa ilalu almarhum Haji Abdul Halim bin Haji Sami'un, wa ilalu almarhum walidi Haji Yahya bin Haji Sami'un, wa ilalu almarhum Kiai Haji Muhammad Syatiri bin Mahmud, wa ilalu almarhum Kiai Haji Marzuki Syatiri bin Haji Syatiri, wa ilalu almarhum Haji Rahmatullah bin Rakwad, wa ilalu almarhum Haji Abdullah bin Haji Abdurrahman, wa ilalu almarhum Bapak Ma'mur Mahmud bin Haji Mahmud, wa ilalu almarhum Bapak Rani bin Haji As'ad, wa ilalu almarhum Bapak Saifullah bin Asmad, wa ilalu almarhum Hajah Siti Hana binti Nasir, wa ilalu almarhum Walidah Hajah Dimra binti Haji Muhammad Idris, wa ilalu almarhum Hajah Sa'la binti Sadli, wa ilalu almarhum Yaya Kurniasi binti Haji Didi, wa ilalu almarhum Jamila binti Ishab, wa ilalu almarhum Haji Muhammad Ali bin Subriwa, wa ilalu almarhum Arsal bin Santeja, wa ilalu almarhum Hajah Kaswati binti Karis, wa ilalu almarhum Muhammad Rayyan bin Edi, wa ilalu almarhum Alina binti Desi, wa ilalu almarhum Marhama binti Ramli, wa ilalu almarhum Bapak Muhammad bin Haji Abdul Halim, wa ilalu almarhumah Aisyah binti Haji As'ad, anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yaj'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum huratan min hufari niran, wa anallahu subhanahu wa ta'ala yatawashahum bi rahmah wal maghfirah wa yashkuruhumul jannah, wa anallahu subhanahu wa ta'ala yuslihul ibad wal bilad wa yuhtimu lana bil husna, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan kita halaman 119, hadis pertama dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna sanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Summa qala radhiyallahu ankum wa an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu annahu kabbara ala Sahli bin Hunayfin sittan wa qala innahu badriyun, rawahu Sa'id bin Mansurin wa asluhu fil Bukhari ila akhirih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah, nikmatul Islam wal iman, hingga kembali pada malam hari sama-sama kita hadir mushola al-barakah dalam rangka taklim yang biasa kita adakan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini, menuntut ilmu, dicatat satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga rahmat Allah tercurahkan kepada hamba pilihannya qudwah kamilah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita umat yang cinta kepada beliau dalam menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah,
dan masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita sampai hadis yang ke-30. Wa an Aliyun radhiyallahu taala anhu wa karrama wajahu. Dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya dan Allah muliakan wajahnya. Ini Sayyidina Ali ini anak muda, ya kan? Jadi anak muda itu kalau sekarang milenial gitu kan, generasi generasi milenial. Tapi otaknya ini luar biasa, ya kan? Otaknya berlian. Ya. Dia bisa menjawab satu pertanyaan 10 jawaban ya, yang berbeda. Ya. Kalau saya berdebat, kata Imam Ali, dengan 1000 orang alim saya menang. Oh. Berdebat dengan 1000 orang alim saya menang. Tapi kalau satu orang bodoh saya nyerah dah, ya kan? Iya. Kata beliau, walau jadalani alfu aliman lawalamani. Kalau saya berdebat dengan 1000 orang alim, pasti saya menang. Tapi kalau saya berdebat dengan satu aja orang bodoh, wah, kalau saya nyerah dah, ya kan? Ya orang alim ini kan dibacaan ayat ngerti, ya kan? Dibacaan hadis ngerti. Tapi kalau orang bodoh, nafsunya di depan, ya kan? Bawaannya udah mau marah aja, ya kan? Iya, itu kan. Iya. Jadi orang bodoh itu apa namanya? Nafsunya di ujung lidahnya. Nah, ini repot. Nafsunya di ujung lidah tanpa mikir lagi udah, gitu kan? Gitu. Ini luar biasa Sayyidina Ali. Satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah, gitu kan? Dia terkenal panggilannya Abu Turab, bapak tanah. Tidurnya di pasir, gitu kan? Tidurnya di pasir loh, gitu kan? Iya. Bantalnya itu dari apa? Kalau bantalnya isinya batok kelapa, gitu kan? Iya. Batok kelapa kagak bisa pulas, ya kan? Iya, itu luar biasa, ya kan? Iya. Pernah ada hadis Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi, saya ini gudangnya ilmu, wa Ali babuha, Ali ini pintunya. Ini kan luar biasa, ya kan? Jadi siapa orang yang ingin masuk ke dalam ke saya, kata Nabi, maka harus masuk melalui pintunya Sayyidina Ali. Itu artinya apa? Kata ulama, Sayyidina Ali ini orang yang pertama, ya kan, menyusun kaidah ilmu nahwu, ya kan, ilmu sorof, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Itu Sayyidina Ali, luar biasa, gitu kan. Ya. Jadi kata beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, annahu, sesungguhnya dia kabbaro, bertakbir, ala Sahl bin Hunayfin sitan, atas jenazah Sahal bin Hunayf sitan 6 kali. 6 kali sini, iya kan? Iya kan? Jadi ada yang hadis lain 5 kali, ada yang 6 kali. Tapi kita yang biasa ngerjain ya 4 kali lah, ya kan? 4 kali takbir, ya kan? Iya. Jangan bikin 6 kali, ntar orang bingung, ya kan? Lu kok takbir 6 kali sholat jenazah, gitu kan? Iya. Itu yang biasa, ya kan, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, gitu kan. Jadi sholat jenazah 4 takbir, gitu kan, gitu. Wa qala, dan Sayyidina Ali berkata, innahu badriyun, innahu badriyun. Ini Sahal bin Hunayf katanya adalah pahlawan perang Badar. Pahlawan perang Badar. Ini perang Badar ini luar biasa, ya kan? Iya. Terjadinya di bulan Ramadan, ya. Jadi Sahal bin Hunayf, ya, salah seorang pahlawan perang Badar. Beliau mati dalam keadaan syahid, ya. Luar biasa, ya kan? Jadi melawan orang-orang kafir, ya kan? Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Sayyidina Ali, ya,
bertakbir atas jenazah Sahal bin Hunayf sitan 6 kali, gitu kan. Hadis ini rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu bil Bukhari, dan sumbernya dari hadis Imam Bukhari, gitu. Ya sekali lagi ya kita oleh jenazah ya kita ikutin ya mazhab kita ya 4 takbir, gitu kan. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala zanaizina arba'an. Nah ini tempat nih ya Rasul, ya kan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, beliau takbir, ya kan, ala zanaizina, atas jenazah kami, arba'an, 4 kali takbir. Nah ini ya kan 4 kali takbir, gitu. Jadi zanaiz jamaknya, ya kan, jamak taksir namanya. Jenazah kami, Rasul katanya beliau takbir tuh 4 kali takbir. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fi takbiratil ula, dan beliau membaca surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama, ya kan. Sholli ala hadhil janazah, ya kan, arba'at takbiratin fardu kifayatin. Kalau kita imaman, kalau kita makmuman, Allahu akbar, Fatihah baca takbir pertama, ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Takbir lagi, Allahu akbar, ya, selawat baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pendek itu, emang panjang silakan. Takbir ketiga, Allahu akbar. Doa mayit, mayitnya laki-laki perempuan, ya kan. Laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu, begitu aja boleh, ya kan. Allahumma firlahu warhamhu, atau wa'afihi wa'fanhu, mau tulisin boleh, wa akrim nuzulahu boleh, yang panjang, pendek boleh. Takbir lagi, Allahu akbar, takbir keempat, doain mayit, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takbir lagi, jangan, terjadi ya kan. Salam udah, ya kan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, rapi baca doa dah. Iya. Tuh Nabi contohin takbir pertama, Nabi baca surah Al-Fatihah. Rawahu Syafi'i, hadis ini dari Imam Syafi'i bi isnadin dhaifin katanya. Hadis ini kan dhaif dengan sanad yang dhaif. Jadi hadis dhaif itu boleh dipakai selama kedhaifannya tidak terlalu dhaif, gitu kan. Iya. Iya. Jadi dhaif boleh dipakai tuh hadisnya, ya kan. Iya. Tapi tidak terlalu kedhaifannya, gitu. Jadi itu Nabi sholat jenazah 4 kali takbir, ya kan, bacaan itu gampang. Kemudian wa an Talha bin Abdullah bin Auf, dari Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, sholat itu, jadi kata Talha, sholat itu saya sholat khalfa ibni Abbasin, di belakang Ibni Abbas. Ibni Abbas ini paman Nabi, ya, encingnya Nabi. Ala zanazatin, atas jenazah. Faqara'a Fatihatal kitaba, lalu aku membaca surah Al-Fatihah. Faqala, kemudian ia berkata, li ta'lamu annaha sunnatun, ya. Dita'lamu, agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya surah Al-Fatihah itu katanya di sini sunnah, Jadi padahal baca Fatihah itu wajib, ya kan. Jadi mau sholat sunnah ke mau sholat wajib ke Fatihah itu hukumnya wajib, ya kan. Enggak sah kalau sholat enggak baca Fatihah, ya kan. Iya. Enggak sah, itu kan. Dan surah Al-Fatihah ini luar biasa, ya kan. Iya. Luar biasa, kehebatannya keluar biasa nih, ya. Jadi orang sakit boleh baca, berobat dengan surah Al-Fatihah, berobat dengan kulhu, silakan, ya kan. Iya. Jadi berobat itu kan
ada medis ya kan, dengan kita pergi ke dokter gitu kan. Iya. Ada tradisional silakan. Atau kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kan katanya suratul Fatihah 5 quri'at laha, surah Al-Fatihah. Kita niatin nih buat sembuh ya kan, buat hajat lainnya, insya Allah diterima tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Loh. Memang Al-Qur'an ini kan diturunkan sebagai obat ya kan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul. Syifa itu obat. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani itu. Iya. Dan kehebatan surah Al-Fatihah ini luar biasa ya kan. Iblis itu pernah 4 kali jerit-jerit minta tolong. Iya. Iblis 4 kali jerit-jerit minta tolong. Kalau bahasa kita barangkali kauk-kauk, ya kan? Iya. Dalam tafsir Imam Qurtubi di sana dijelaskan tuh, ya kan? Inna iblisa, sesungguhnya iblis ini rona iblis, arba'atu ronatin, iblis ini 4 kali jerit-jerit minta tolong. Okay. Yang pertama hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis jerit-jerit sampai melintir kau-kau ketika dikutuk, ketika dilaknat. Yang kedua wahina uhbita minal jannah, ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, iblis kau-kau jerit-jerit, disuruh sujud sama Adam enggak mau, ya kan? Iya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disuruh sujud sama Adam enggak mau, ya kan? Iya. Malaikat sujud, ya kan? Semuanya illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Sombong di iblis. Ayo diusir Allah. Iya. Udah masuk dulu iblis di surga, kita sombong diusir. Iya diusir. Allahu Akbar. Yang menganggap dirinya paling hebat, ya kan? Iya. Aku diciptakan dari api, ya kan? Adam diciptakan dari tanah, gitu kan? Makanya unsur api katanya lebih mulia dari tanah. Enggak mau sujud tuh. Iya. Sujudnya sujud hormat, bukan seperti sujud sholat, bukan, ya kan? Iya. Enggak boleh makhluk sama makhluk sujud, enggak boleh. Sujudnya hormat aja, nunduk aja, ya kan? Iya. Itu enggak mau tuh iblis. Iya. Tuh yang apa namanya yang kedua. Yang ketiga wahina bu Isa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iblis jerit-jerit ketika diutus dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iblis jerit-jerit. Yang keempat wahina unzilat suratul Fatihah. Ini ya kan. Yang keempat, iblis jerit-jerit minta tolong kau ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Ini luar biasa ya. Iya, oleh karenanya ini surah Al-Fatihah ini luar biasa. Umul Quran, umul kitab, bukan sab'ul masan. 7 ayat yang diulang. Nggak pernah bosan orang. Orang sholat wajib Fatihah, sholat sunnah baca Fatihah, sholat duha baca Fatihah, sholat apapun baca Fatihah itu. Nggak bosan orang. Iya. Karena Al-Quran ini kan mukjizat, ya kan? Iya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, ya kan? Jadi Quran ini kalam yang qadim, ya kan? Tidak bosan-bosan tuh orang dengar. Enggak ada orang bosan dengar Al-Quran, enggak ada orang bosan baca, enggak ada, ya kan? Kecuali orang-orang yang memang hatinya sakit, ya, enggak demen baca Quran. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, insyaallah, ya kan? Dia nggak bakal kenyang tuh baca Al-Quran. Itulah kehebatannya surah Fatihah ya. Jadi kita berobat dengan surah Fatihah silakan. Jika karena Quran diturunkan sebagai obat, gitu kan? Ya. Kalau Nabi Ibrahim kalau sakit dia nggak berobat ya. Lain yang imannya kelas tinggi ya kan? Ya, Nabi ya kan? Iya. Wa iza maritu bahwa yasfin katanya. Kalau saya sakit, ya Allah nyembuhin. Iya. Kita juga baik Allah nyembuhin kan, makanya dia enggak, Nabi Ibrahim enggak berobat ya, iya kan? Ya sakit ya Nabi Allah nyembuhin gitu. Iya. Jadi gitu kan, sholaitu khalfa Ibni Abbas, saya sholat kata Tolha di belakang Ibnu Abbas ala zanazatin, atas zanazah, faqala Fatihatul kitab, lalu aku membaca surah Al-Fatihah. Faqala, beliau berkata, li ta'lamu annaha sunnatun,
agar kamu mengetahui annaha sungguhnya sunnah itu kan. Di sini sunnah bila baca surah Fatihah wajib itu kan. Rawahul Bukhari di sini Imam Bukhari artinya salatnya jelas salat sunnah ya kan sunnah fardu fardu kifayah. Kemudian wa an Auf bin Malik dari Auf bin Malik radhiyallahu semoga Allah meridainya qala ia berkata Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ala janazatin atas jenazah. Fahabistu min du'aihi. Lalu aku diminta untuk menghafal doanya ini. Ini doa nih. Doa salat jenazah. Kan? Dihafalin gitu kan. Kalau jadi imam. Min du'aihi fahabistu min du'aihi. Lalu aku menghafal doa ini. Apa doanya itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa fa'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad dansi wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu jannata wa qihi fitnatal qabri wa azabin nari. Rawahu Muslim. Tuh. Allahumma ya Allah, ampunilah dia si mayit. Kalau laki ya kan, kalau perempuan Allahumma ampunilah dia ya kan. Ada yang bilang nggak perlu katanya di roba-roba udah milih nggak perlu katanya ya kan. Kan katanya roh satu, roh sama ya kan. Ini bukan roba, ini untuk membedakan ya kan bahwa mayit ini laki-laki atau perempuan gitu kan. Allah firlahu ya Allah ampuni dia si mayit tuh warhamhu rahmatullah dia wa afihi selamatkanlah si dia si mayit wa'fu anhu dan maafkanlah kesalahan-kesalahannya wa akrim nuzulahu dan muliakanlah nuzulahu tempat tinggalnya kubur muliakan ya Allah ya kan turun kubur rumah masa depan tempat tinggal ya kan. Mau tidak mau terpaksa atau tidak terpaksa bakal kita di situ nanti kita akan nempatin tuh ya kan 2 kali 1 ya kan kirinya gelap panas sempit. Tapi bagi orang yang beriman diluasin kuburnya 70 hasta ya kan tamannya taman sorga ya kan wah jadi udah enak lah ya kan dapat nikmat ya bau sorga udah kelihatan di situ. Wawasi madkhalahu dan luaskanlah madkhalahu kuburnya. Madkhalahu tempat masuknya artinya kuburnya, luaskan ya Allah kuburnya. Wa aghsilhu bil ma'i, siramlah dia bil ma'i dengan air. Wa salji air salju wal baradi air embun. Wa naqihi dan bersihkanlah dia minal khotoya dari kesalahan-kesalahannya, khotoya kesalahan-kesalahannya. Iya. Wa naqihi bersihkan ya Allah si mayit ini dari kesalahan-kesalahannya. Kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi sebagaimana kau bersihkan baju yang putih minad danasi dari kotoran. Kalau baju putih kotor kelihatan nampak ya kan. Kita bersihin jadi bersih begitulah dosa ya kan. Kita minta si mayit ini ya Allah bersihkanlah dosa-dosa si mayit sebagaimana kau bersihkan baju yang putih dari kotoran gitu. Wa abdilhu daran khairan min dari dan gantilah tempat tinggalnya khairan lebih baik dari tempat tinggalnya di dunia ini. Ganti ya Allah tempat tinggalnya lebih baik dari tempat yang dulu dia tinggal di dunia. Ganti ya Allah. Wa ahlan khairan ahli dan gantilah ahlan keluarganya ahlinya yang lebih baik dari ahli yang semasa hidup di dunia. Wa adkhilhul jannata dan masukkan dia ke dalam surga wa qihi fitnatal qabri dan pelihara dia dari fitnah kubur wa azabin nari dan azab neraka jahanam. Walawahu hadisnya Imam Muslim. Ini doa mayit gitu kan. Kan kalau kita
Doa mayit baca kita baca kan. Iya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya kan wa akrim nuzulahu. Gampang ya kan. Apa ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala zanazatin yaqulu, apabila shalla beliau salat atas jenazah, yaqulu beliau baca doanya, ada lagi doanya ya kan. Jadi doanya banyak. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahul Muslimun wal arba'atu. Itu Allah maghfir, ya Allah ampunilah di hayyina, orang-orang yang masih hidup di antara kami. Hayyina hidup ya kan. Wa mayyitina, dan orang-orang yang telah mati di antara kami. Tuh kita minta tuh. Yang meninggal dunia di antara kami, matikan ya Allah, ampun dosanya, terutama jenazah. Dan orang-orang yang masih hidup. Wa syahidina wa ghaibina wa syahidina, yang masih ada ya Allah. Syahidah kalau nampak ya kan, yang masih ada ya Allah. Wa ghaibina, yang udah enggak ada, ghaib. Iya ghaib. Wa ghaibina, yang masih ghaib, yang udah ghaib di antara kami ya Allah, ampuni itu. Yang masih ada, yang udah enggak ada ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosanya. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil dan yang gede, yang besar. Saghir, yang kecil di antara kami dan yang besar di antara kami. Wa zakarina wa unsana, yang laki-laki ya Allah di antara kami, wa unsana, yang perempuan. Yang laki ya Allah, yang perempuan ya Allah, ampuni dosa-dosanya Allah. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna fahyal Islam. Ya Allah, man ini siapa ya kan? Jadi siapapun yang engkau hidupkan, man ahyaitahu, yang engkau hidupkan minna di antara kami, fa ahyihi alal Islam, hidupkan ya Allah di atas Islam. Kita minta hidup dalam Islam. Ini Islam kan. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali Islam. Islam satu, agama yang paling sempurna, agama yang paling benar, ya kan? Jadi agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala Islam. Di luar Islam enggak diterima. Jadi beruntung kita ya kan. Islam keturunan kita, nyak kita Islam, bapak kita Islam, kita lahir Islam. Itu, luar biasa. Jadi jaga Islam ya kan. Jangan dijual, tangan-tangannya ke depan berat. Berat ya kan. Apalagi situasi dan kondisi kan di mana ekonomi susah, kan orang bisa jual agamanya. Lu kalau mau kerja sama gue, syaratnya, lu jual di Islam ya kan, lu masuk ke agama gue, iya dah biarin dah. Nah, demi perut demi fulus banyak, ya kan, nggak tahan ujian, maka pegang Islam, ya kan, dengan geraham ini kan, dengan gigi geraham, jangan sampai lepas, jangan sampai copot. Karena kalau mati dulu Islam maka udah jelas, ya kan, tempatnya neraka udah. Allahu Akbar, ya kan. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, dan siapa orang yang engkau wafatkan ya Allah minna di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah dalam iman. Itu. Jadi kita minta dalam Islam dan iman. Jangan mati dalam keadaan kafir, Allah, ya kan? Ini berat nih, ya. Makanya ketika orang lagi sakaratul maut itu mesti dijaga itu. Apalagi di rumah sakit ya kan, mesti dijaga. Takut ada yang yang datengin ya kan. Jaga itu.
ajarin ya kan, la ilaha illallah ya kan, Muhammad Rasulullah, talkinin ya. Lakina mau takum la ilaha illallah ya kan, ini tiada Tuhan melainkan Allah ya. Dia diem, udah diem ya kan, nanti dia ngomong lagi, talkin lagi gitu. Jangan sering-sering ya. Dia ngomong lagi, talkin lagi gitu kan, iya. Jadi mati dalam keadaan iman dan Islam ya. Ini jaminan ya. Jangan mati di luar Islam, di luar iman gitu. Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah. La tahrimna, jangan kau halangi kami ajrahu pahalanya si mayit. Jangan kau cegah, jangan kau halangi ya Allah pahala si mayit. Wala tudillana ba'dahu, dan janganlah tudillana engkau sesat kami ba'dahu sesudahnya. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gampang ya kan? Paling gampang ya kan, iya. Allahumma fil hayyina wa itina kan wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa insana wa sawirina wa kabarina ya. Gampang terusnya gitu. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim wal Arwah dan imam yang 4. Kemudian wanhu dari Abu Hurairah juga wanhu dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sholaitum, apabila kalian salat ala mayyiti, atas mayit orang yang meninggal dunia apabila kamu salat mayit, kata Nabi, fa ahlisu lahu du'a, fa ahlisu, ikhlaskan olehmu doa terhadap si mayit. Jadi ikhlas doa yang kita panjatkan atau yang kita aminkan, doa ikhlas buat si mayit gitu kan. Artinya apa? Ay ud'u lahu bi i'tiqadin wa ikhlasin wa ittihadu lahu bi zalika sawa'un kana musidan aw musian li'annakum syufa'a. Jadi ud'u, berdoalah dengan i'tiqad, dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Doa itu sawa'un, sama aja dah. Karena muhsinan, bila mayit orang baik sama aja, musian atau dia orang jahat, udah ikhlas aja dah ya kan. Mayit jahat ke mayit baik ke, udah ikhlas aja dah. Iya. Kenapa? Li'annakum, sesungguhnya doa itu syafaat bisa memberikan syafaat. Baik mayit orang jahat, orang soleh, orang baik, kalau di masa Islam salatin doain ikhlas. Allahu Akbar. Insyaallah si mayit itu diampuni oleh Allah dan menjadi syafaat. Soal dosa yang lain ya urusan dia, ya kan? Kita cuma melaksanakan fardu kifayah. Bahwa dia Islam, kita salatin. Sekalipun dia bunuh diri, kata Nabi, salatin kalau dia Islam, ya kan? Iya. Sallu khalfa, ya kan? Sallu, ya kan? Walau kana qatilan. Salatin sekalipun dia bunuh diri, ya kan? Salatin kalau dia masih Islam, gitu kan? Kecuali dia udah nggak Islam, ya kan? Lain lagi, gitu kan? Iya. Rawahu Abu Daud, hadis ini dari Imam Abu Daud wa sahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian wan Abi Hurairah radhiyallahu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazah, segerakan jenazah, buru-buru kuburin, jangan ditahan lama-lama. Yang nginepin 2 hari 3 hari, ya kan, nunggu kerabatnya belum datang, jangan, ya kan, buru-buru. Iya, kasihan nih, apalagi meninggalnya dari sore jam 5, ya kan. Jam 5 terus sholatnya habis johor, kelamaan, ya kan, kelamaan. Jam 5 sore, ya kan, bayangin habis johor atau habis asar, nunggu kerabatnya yang belum nyampe, ya, kelamaan, ya kan. Lainnya mau orang sono, ya kan, agama lain, ya kan. 3 hari kan 4 hari terserah dia, kan? Kalau orang Islam buru-buru, ya kan, segera, gitu kan, iya. Jangan ditahan-tahan, ya kan. Bala yahbasu, jangan ditahan-tahan dulu, segera, ya kan, iya. Wa intaku solihatan, jika si mayit orang baik, orang soleh, ya kan. Fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, ya, fa khairun, maka kebaikannya itu
kamu dahulukan, kamu majuin. Iya. Kalau dia orang baik buru-buru, dia pengen nikmatin tuh ya kan kuburnya, Rawdah Minal Jannah, taman surga ya kan. Dia pengen nikmatin ya kan apa hidangan-hidangan dalam kubur ya kan. Allah. Taman surga itu kan. Iya. Udah enggak sabar tuh dia kalau orang baik ya kan. Wa in taqu siwa zalika, dan jika takut siwa zalika ya kan, selain itu artinya dia mayitnya enggak soleh ya kan, orang enggak baik, pasarun tadaunahu an liqabikum, maka pasarun kejahatannya tadaunahu kamu lepaskan an liqabikum dari pundak kalian. Kalau dia orang jahat, kita buru-buru pengen lepasin tuh pikulannya kan, kerandaannya kan dari pundak kita, iya kan? Iya. Oh itu ya kan, kalau dia orang jahat udah pengen buru-buru lepasin lah dari pundak kita gitu kan. Allahu Akbar itu. Jadi mayit jangan diinapin lama-lama ya kan. Segera ya kan, segera. Kalau dia orang baik dia pengen nikmatin kubur, kalau dia orang jahat kita pengen lepasin tuh dari pundak-pundak kita kejahatan dia gitu kan. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kan dijelasin ada yang takbir 5 kali ya kan, ada yang 6 kali, ada yang 4 kali gitu kan. Nabi kadang-kadang ada 5 kali, 6 kali. Ya. Itu gimana tuh? Ya udah kita ikutin aja dah ya kan. Yang 4 kali, 4 takbir ya kan, yang biasa ya. Dalam mazhab yang 4 itu kan sepakat ya, sholat mayit 4 takbir. Itulah Imam Syafi'i, mazhab yang berkembang di Indonesia ya kan, kita ikutin mazhab Syafi'i 4 takbir gitu kan. Dan bacaan-bacaannya setiap takbir ya gitu udah apalah ya, nggak pendek, yang panjang pendek aja jadi udah ya kan. Jadi ya kan. Nggak usah ribet-ribet gitu kan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah barangkali yang bisa saya sampaikan tentang sholat jenazah ya kan, fardu kifayah ya kan. Ini bagi kita fardu kifayah. Ada satu aja yang ngerjain, udah yang lain ngedosa ya kan. Kalau fardu ain per orang individu ya kan. Sholat Jumat, ya itu sholat Jumat per orang. Bukan fardu kifayah, tak fardu kifayah lagi. Terus gue nge-sholat Jumat aman gue ya kan, enggak. Kalau jenazah fardu kifayah ada satu. Tapi kalau nggak ada semua dosa semua. Satu RT ada jenazah nggak ada yang sholatin ya. Barangkali kita nggak demen sama si mayit, kita nggak nyolatin semuanya, satu RT dosa semua, ya kan? Iya. Pokoknya selama dia masih Islam sholatin, gitu aja ya kan? Dia mau orang baik, orang kagak kita urusan dia ya kan? Yang penting kita menunaikan kewajiban kita fardu kifayah itu. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ansal alaina min hazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hdina min indik wa aqid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghlina bihadalikan haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi amwasibak. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa fa'anhum wa akrim nuzulahum wa niman halam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.